Halo teman-teman semuanya, kenalin Arjitaya ya sebagai akademisi hubungan internasional. Hubungan internasional mengajariku banyak hal, contohnya seperti konsep-konsep yang ada di kejahatan transnasional di bidang lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu transgresi. Nah, menurut beberapa ahli, transgresi ini merupakan pelanggaran terhadap norma, hukum, atau peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi lingkungan hidup. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dampak dari transgresi lingkungan bisa sangat luas dan parah, bisa mempengaruhi kesehatan manusia, ekosistem, dan kelestarian planet secara keseluruhan. Nah, eh, konsep-konsep yang ada di lingkungan ini yang bisa kita terapkan apa saja sih? Yaitu konsep mengenai pengelolaan dan pencegahan pencemaran limbah. Nah, kita akan berlanjut ke studi kasusnya yang ada di negara Polandia dan Jerman, yaitu pencemaran limbah Sungai Oder Eropa. Nah, mari kita lanjut ke overview atau ikhtisarnya. Pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi pembunuhan massal ikan di Sungai Oder yang akhirnya mengakibatkan kematian sekitar 360 ton ikan. Dampak ekologis yang parah meluas sepanjang 500 km sungai. Sungai Oder merupakan salah satu dari 20 sungai besar di Eropa yang terletak di sepanjang perbatasan Ceko, Polandia, dan Jerman, dan merupakan sumber daya pariwisata juga rekreasi yang signifikan bagi 16 juta penduduk di daerah tangkapannya. Sungai ini juga berfungsi sebagai fokus pelestarian alam dengan banyak situs Natura 2000 yang terletak sepanjang jalannya. Akibatnya, bencana ini melanda bisnis yang terkait dengan Sungai Oder, seperti pariwisata dan perikanan. Bencana ini juga disebabkan oleh polusi industri. Namun, apakah hanya itu penyebabnya? Mari kita telusuri. Penyebabnya di sini ada dua hipotesis, yaitu alam dan manusia. Apakah salah satu dari kedua konsep tersebut atau dua-duanya? Mari kita telusuri. Yang pertama, konsentrasi garam tinggi dari pembuangan industri telah menciptakan habitat buatan untuk perkembangan massal alga air asin yang beracun, yaitu Primnesium parvum. Alga ini mendorong ekosistem Sungai Oder melampaui titik keseimbangan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena alga air asin yang beracun tersebut menyerap banyak oksigen di ekosistem sungai sehingga menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai tersebut tidak mendapatkan pasokan oksigen sehingga mati. Kedua, penurunan debit aliran air sungai akibat pemanasan global dapat menyebabkan penumbukan nutrisi seperti fosfor dan nitrogen. Fosfor dan nitrogen ini merupakan limbah air garam pertambangan, di mana di negara tersebut terjadi pembuangan limbah pertambangan batu bara, di mana limbah ini cenderung lebih lama di dalam air sehingga memberi makanan berlebih bagi alga. Yang ketiga yaitu kenaikan suhu air yang tinggi akibat pemanasan global juga dapat meningkatkan metabolisme alga serta menyediakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan mereka. Yang keempat, kenaikan suhu air yang tinggi dan penurunan debit aliran air juga dapat mengurangi kadar oksigen terlalu di dalam air, memperburuk kondisi bagi organisme lain dan memicu ledakan populasi alga. Yang kelima dan yang terakhir, bendungan. Bendungan yang dibuat untuk mengantisipasi kekeringan di Eropa ini, khususnya di negara Jerman dan Polandia, juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap alga bloom atau ledakan alga. Ketika air tertahan di belakang bendungan, nutrisi seperti fosfor dan nitrogen juga cenderung berkumpul di area yang tergenang. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan alga.
Selain itu, bendungan ini juga dapat mengubah aliran air secara drastis, mempengaruhi suhu dan pola aliran air di sekitarnya, yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan alga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebabnya yaitu dua-duanya, alam dan lingkungan. Namun, alam ini juga masih difaktori oleh ulah manusia loh, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini disebabkan banyak hal seperti contohnya ya aktivitas manusia ini. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya dan cara mencegahnya? Nah, yang pertama yaitu peningkatan pemantauan, respon, dan komunikasi. Pemantauan real-time perlu diperluas untuk analisis kualitas air di berbagai titik dan data monitoring harus terbuka untuk publik agar informasi dapat diakses dengan cepat dan transparan. Sebuah rencana komunikasi darurat internasional yang jelas harus ditetapkan untuk daerah aliran sungai, memastikan koordinasi yang efektif dan respon yang cepat dalam situasi krisis. Yang kedua, yaitu peningkatan manajemen risiko. Sistem pencegahan harus dirancang sedemikian mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stres polusi, aliran air, dan kondisi lingkungan oleh Direktif Emisi Industri. Direktif Emisi Industri ini merupakan sebuah lembaga yang mengawasi emisi industri. Yang ketiga yaitu penguatan regulasi. Penindakan tegas terhadap pembuangan air limbah ilegal harus dilakukan dan daftar emisi industri harus dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi. Yang keempat yaitu investigasi mendalam. Pemetaan titik pembuangan, tekanan historis, dan detail izin harus dilakukan untuk menemukan sumber pencemaran dan memahami penyebabnya secara menyeluruh. Yang kelima yaitu pengelolaan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini nih yang bisa kita terapkan. Penilaian kerusakan ekologi dengan fokus pada kawasan lindung harus dilakukan untuk menentukan langkah pemulihan yang tepat. Pengelolaan dalam tingkat individu itu bisa diterapkan dengan cara mengelola air limbah, cucian, dan mandi, dan wudhu, dan sebagainya. Yang keenam yaitu peningkatan penelitian. Penelitian tentang pencegahan alga, primasium parfum, dan pembentukan racun, kemudian dampak berbagai faktor stres, juga dampak sosial dan ekologi perlu dilakukan agar tidak terulang kejadian serupa di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasinya. Yang ketiga yaitu dampaknya, dampak sosialnya, di mana sebagai penyebab utama tingginya salinitas Sungai Oder, pertambangan batu bara merupakan tantangan utama bagi pengelolaan air. Warga cekungan Oder serta aktivitas sosial dan organisasi sangat menyadari masalah tersebut. Setelah bencana tersebut, mereka bereaksi jauh lebih cepat daripada layanan negara yang awalnya menyangkal fakta-fakta tersebut. Meski begitu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Industri yang bertanggung jawab menyebabkan salinitas dan polutan lainnya ke perairan Oder telah berupaya mengurangi dampaknya dengan berinvestasi pada pengolahan garam evaporasi dan penyimpanannya. Kesadaran masyarakat tentang perlunya sungai-sungai yang sehat semakin meningkat sehingga semakin aktif dalam membentuk masa depan sungai. Lalu apa sih yang dapat kita pelajari atau lesson learn-nya? Lesson learn-nya yaitu bencana Oder baru-baru ini dapat memberikan pelajaran penting bagi Uni Eropa dan Indonesia sebagai negara perairan terbesar dalam menangani kualitas emisi dari pabrik industri. Direktif emisi industri menjadi instrumen utama dalam upaya ini dan memberikan kesempatan besar bagi perbaikan dalam penilaian risiko terkait air. Perubahan iklim yang semakin parah dan sering akan meningkatkan risiko terjadinya bencana serupa di sungai-sungai di Eropa dan Asia, sehingga mengatasi salinitas sungai akibat limbah industri ini menjadi sangat penting.
pelajaran dari bencana Oder yaitu kita harus terus waspada dan terus meningkatkan kualitas.